sehingga pasien jatuh ke fase uncompensated atau bahkan irreversible. Berarti yang open siapa? Dokternya. Nah, saya nggak mau kalian open karena itu mau nggak mau saya ngajak hari ini biar Anda cepat menangkap pasien yang mengalami shock awal, ya. Oke, slide. Coba mainkan videonya. Siapa yang pengen terima pasien begini nanti ketika praktek? Mau ya? Ya, nggak perlu saya. Saya hari-hari makanannya begini. Kalau anaknya nangis, pergi. Itu bukan bilang saya. Saya nggak suka anak nangis. Jadi kalau nangis artinya apa? Dia stabil. Kalau stabil, kata saya adalah dokter anak memang khususnya di emergensi. Maka kalau stabil, saya sudah ini bukan kelolaan saya. Silahkan dikelola oleh dokter yang memiliki penyakitnya. Jadi ICU itu nggak ada penyakit ICU ada nggak? Nggak ada. Pasiennya pneumonia di emergensi masuk ke saya. Pasiennya kayaknya dokter gastroenterolog gawat shock hipovolemik masuk ke saya. Pasiennya neuro kejang-kejang, akhirnya pasien nggak sadar. Karena nggak sadar dia nggak napas masuk ke saya. Kalau dia napas nangis, ya saya usir dari ICU. Artinya pekerjaan saya selesai, ya. Nah, jadi ada yang pengen ketemu pasien gini? Nggak ada, bukan ICU dong berarti. Ya kalau orang emergensi senangnya ya ini karena kalau ini jadi bagus pulang, seneng nggak kira-kira? Ya. Tapi kalau pasiennya stabil, kadang-kadang rasanya kurang ya. Kalau jelek, tapi kan mati dia hidup, maka kita akan sadar. Oh berarti ada sono, bukan saya saja. Ya. Oke, jadi pasien nanti mungkin adik-adik praktek, ya adik-adik praktek barangkali ketemu yang seperti ini. Apa yang kayaknya adik-adik lihat tidak normal? Ya, ini rupa napas ya. Enak. Kalau nggak enak berarti napasnya abnormal. Oke, lihat mata saya, bukan mata saya, mata dia. Mata dia kontak nggak sama Anda? Kalau kamu kasih anak segini senangnya apa? Susu ya. Kamu kasih susu dulu, dia minum, kira-kira apa yang dia lakukan? Emang gue pikirin, gue tetap tidur karena dia infeksi. Ya, lalu jadi interaksi. Ya, tonus itu masuk komponen yang dilihat karena appearance. Secara tampilan anak ini abnormal, secara nafas pasiennya di abnormal. Lalu Anda lihat coba bandingkan di siapa namanya? Aurel kulitnya mulus nggak menurut Anda? Glowing? Glowing, coba bandingkan dia glowing nggak? Glowing ya? Glowing. Anda lihat apakah warna kulitnya sama? Semuanya sama. Kalau ini kan aura sama kan, merah-merah ya kan? Kalau ini sama nggak? Anda bisa perhatikan ada area yang dia putih, area yang dia kemerahan. Bisa? Ya? Mata merah, tapi pipi tidak ada bagiannya. Itu namanya totol-totol ya, saya bilang ya. Namanya itu mottling. Ya, mottling. Kalau kita melihat ada mottling, ada cyanosis. Biasanya awal ada di ujung-ujung kuku, berarti sirkulasinya abnormal. Oke, slide. Nah, kalau kita ketemu pasien yang dinilai secara namanya pediatric assessment triangle atau disingkat PAP. PAP ini adalah cara gampang untuk menilai pasien ini emergensi atau enggak. Kalau pasien emergensi, maka Anda tidak bisa pergi ke Polri, apalagi ke staf
defibrillasi atau sirkulasi saja yang abnormal. Kalau dia fasenya adalah compensated, maka tampilan dia masih normal. Mungkin anaknya masih bisa senyum, tapi dia mulai cyanosis atau mulai mottling. Tapi kalau sampai tampilannya terganggu, artinya anaknya tidak sadar atau turun kesadaran, tonusnya nggak kuat, hipotonik, ya, nggak bisa ditenangkan, anaknya nangis terus, flexibility-nya terganggu, nggak bisa ngomong, nggak bisa nangis, nggak ada suara, ya, maka tampilannya abnormal dengan sirkulasi abnormal, pucat, motelet, atau cyanosis, berarti dia shock yang fase nomor 1 kompensated, artinya bisa kompensasi. Kalau bisa kompensasi, dia masih bisa ngomong-ngomong, ya. Penampilan masih baik. Tapi kalau penampilan sudah tidak baik, berarti dia sudah unkompensated sampai ini definisinya. Jadi shock adalah imbalan antara oksigen atau nutrisi dengan kebutuhan oksigen. Kalau hantaran oksigennya itu nggak cukup, maka dampaknya akan apa? Ya, ya, karena nggak ada oksigen di situ. Oksigen dipakai untuk apa sih? Oksigen dipakai untuk apa? Melaksanakan tugas-tugas oksigen. Nah, itu kan anggota DPR. Nah, tugasnya oksigen apa? Kenapa? Iya, pokoknya bahan bakarnya seluruh masanya sel itu melakukan metabolisme, maka butuh bahan bakar, itulah oksigen. Karena itu kalau nggak ada oksigen, maka yang terjadi adalah metabolisme anaerob. Ya, dampaknya kalau kurang oksigen lama-lama selnya akan mati. Ya, kalau selnya rusak nih, pompanya akan rusak, anak rusak, pompanya ada udah intraseluler, ada ekstravasasi cairan, ya, sampai pH-nya akan terganggu, dia menjadi asidosis metabolik, sampai terakhir adalah selnya akan mati. Oke, selain selanjutnya, patofisiologi terjadinya shock. Tadi definisinya shock itu apa tadi? Masih ingat? Tidak seimbang antara supply dan konsumsi. Jadi ini namanya supply slide tadi semuanya ya. Jadi ada oksigen delivery, artinya oksigen dihantar. Oksigen dihantarnya dari mana? Kita napas, tarik napas, tarik oksigen, masuk ke jantung, ya. Dari jantung diputar ke seluruh tubuh. Maka ini berlaku delivery oksigen. Nanti oleh sel dia dipakai namanya konsumsi oksigen. Akhirnya nanti darah kotor akan dicuci lagi, dibuang kotor lagi oksigen, ya. Nah, kalau antara suplai dan demand ini enggak seimbang, maka itu terjadi shock. Karena itu nomor 1 kita harus tahu konsep apa itu delivery oksigen. Hantaran oksigen, karena tadi oksigen dihirup, masuk jantung, dipompa ke seluruh tubuh. Karena itu jumlah darah yang keluar dari jantung tentunya mempengaruhi suplai oksigen. Setuju apa enggak setuju? Nah, sekarang selain jumlah darah, apa lagi yang diperlukan untuk suplai oksigen tadi? Apa? Hemoglobin, itu yang dinamakan konten. Jadi pada delivery oksigen, 2 hal yang penting. 1, jumlahnya cukup. Yang kedua, isinya atau kontennya cukup. Saya contohkan. Berapa jumlah kulit di sini? 117 itu di karantina di gedung ini selama 1 minggu. Makanan tergantung pada suplai panitia. Oke, 2 hari ini peserta tidak mendapatkan makanan. Oke, lalu oleh panitia dipesankan McDonald. Oke, mau ya? Lalu jumlahnya 117. Pesan McDonald 117. Jumlah yang datang
5 biji itu bomnya ada isinya yang 90 sekian atau 80 sekian, nggak ada isinya. Kira-kira sok apa sok? Artinya berantem masih di sini, ya. Sisa-sisa tenaga untuk merebut yang tadi ada isinya tentunya. Itu yang dinamakan sok karena kontennya kurang. Contoh kontennya kurang apa? Pasien perdarahan, kecelakaan, trauma. Ini barangkali kakinya fraktur semuanya, sehingga harus diamputasi. Nah di situ misalnya arteri apanya kepotong, sehingga terjadi perdarahan. Karena perdarahan dia shock, diganti, tapi cairan kosong. Misalnya akselerasi RR nggak ada HB-nya, padahal pasien ini HB-nya kuat, maka pasien akan ternafas karena urusannya konten. Paham ya? Nah sekarang kalau yang satunya selain konten adalah jumlah kontaknya tadi, namanya flow. Flow itu sama dengan cardiac output. Kalau di medis, apa itu cardiac output? Cardiac output adalah jumlah darah yang keluar dari jantung selama 1 menit. Jadi jantung sekali pompa itu menghasilkan sejumlah darah namanya stroke volume atau volume sempit. Maka ketika stroke volume tadi berulang-ulang dalam 1 menit namanya cardiac output. Stroke volume atau darah yang keluar sekali pompa itu tentu dipengaruhi oleh apa saja kira-kira, bayangkan. Ada balon, sumber pompa deh namanya. Sumber pompa, orang pompa. Nah, ketika orang pompa, akhirnya atau stroke volume-nya itu sekali pompa keluarnya sedikit atau banyak, itu tergantung pada apa? Satu, sumbernya kering apa enggak? Oke? Kalau pompanya, kamu siapa deh? Ijun. Oke. Ijun pompa 2 habis makan, 2 panci, 2. Ya, makanya banyak. Apalagi tadi ayam juga, ayam geprek 1 ekor. Buat kan? Tapi yang dipompa sumbernya emang nggak ada airnya. Kira-kira bagaimana? Stroke volume-nya kurang nggak? Nah, itu yang namanya preload-nya kurang. Oke, jadi preload 200 sumbernya nggak ada sehingga dia kurang menghasilkan stroke volume karena nggak ada airnya. Cari yang terus. Siapa yang paling terus di sini? Sandi. Ya, jadi kalau orang yang terus nggak punya visi, nggak makan 1 minggu, gitu barangkali airnya sih banyak. Suruh pompa, kira-kira, aduh bangun juga nggak kuat, apalagi suruh pompa. Artinya kekuatannya nggak ada. Maka kalau kekuatan jantung untuk pompa nggak ada, namanya kontraktilitasnya yang terganggu. Nanti tipe shocknya mungkin kardiogen atau septic shock pun bisa karena kardiomiopati. Yang ketiga adalah ketika sumber pompa tadi airnya cukup, dia pompa kuat, tapi pipa sumber tadi diganti sedotan. Jadi pipanya kecil. Kira-kira airnya keluar banyak nggak? Jadi stroke volume sedikit karena pipanya yang terlalu kecil atau terlalu besar. Ya, jadi itu yang dinamakan afterload. Shock itu ada macam-macam, ini sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, kalau shock hipovolemik penyebabnya karena preloadnya kurang. Slide. Ini sama dengan tadi ya. Oke, jadi tubuh kita sistem sirkulasi itu akan mempertahankan tekanan darah. Jadi kalau tekanan darahnya rendah, kira-kira apa yang rendah? Oh, mungkin cardiac output-nya rendah. Kenapa dia rendah? Karena
heart rate meningkat, hati-hati. Jangan-jangan dia suatu mekanisme kompensasi awal untuk mencukupi cardiac output karena kolesterolnya. Jadi nanti Anda harus mencari kira-kira kolesterolnya rendah atau tidak. Ya. Kalau dia nggak bisa kompensasi lagi, maka cardiac outputnya akan rendah. Maka tekanan darah dipertahankan dengan cara vasokonstriksi atau sistemik vascular resistennya ditambah, dinaikkan. Maka jangan heran nanti pasien anak shock awal Anda temukan dia akarnya dingin, CRT-nya memanjang, tekanan nantinya selisih sistem biasanya 20 atau kurang. Itu artinya menyempit, artinya vasokonstriksi. Jadi nanti soal ujiannya lagi ya. Seorang pasien anak-anak mekanisme yang mungkin, mungkin akan ya. Atau semua basic amalan aja. Oke, slide. Nah, ini tadi sudah slide. Ada 3 fase tadi ya, gampangnya antriannya kalau dia masih bangun ya berarti kalau sirkulasinya terganggu, dia fasenya yang kompensatif. Kalau dia apelnya sudah terganggu, berarti dia masuk yang fase unkompensated. Kalau irreversible ya udah semuanya nggak bangun, apalagi sampai pakai, masih terganggu lagi. Jadi pasien tadi kalau shock dia fase yang irreversible, malah ditambahi dengan pernapasan ya, sehingga diagnosisnya yang awal tadi pasien adalah gagal kardiorespirasi. Slide. Oke, langsung slide aja. Nah ini gini, slide ini menggambarkan bahwa kalau seorang anak entah karena diare, entah karena muntah, entah karena perdarahan, manakala dia kehilangannya 20 ml per kilo, maka tekanan darahnya masih akan normal. Waktu pengisian kapilernya masih normal, tetapi badannya mulai naik. Kalau dia kehilangannya makin tinggi, 40 ml per kilo, maka mekanisme kompensasinya selain dia takikardi, CRT-nya mulai menanjak. Tekanan darahnya masih bisa normal. Tapi kalau sudah lebih dari 60 ml per kilo kehilangan, maka tekanan darahnya akan ikut turun. Karena itu, kalau kamu ketemu pasien dengan hipotensi pada pasien shock, artinya ini lolos monitoring sudah lama ya, kehilangan 20 ketahuan, kehilangan 40 ketahuan sampai fase ya kompensasinya udah nggak jalan lagi, baru ada temuan. Oke, slide. Ya, ini kalau lebih detail lagi pembagiannya slide. Oke, kalau dia fase kompensatif, Anda bisa melihat effortnya, upaya pasien untuk kompensasi. Artinya ada upaya untuk mengimbangi kardiak output tadi yang rendah. Caranya gimana? Dia jadi takikardi. Kenapa takikardi? Karena dia kardiak outputnya cukup, kolesterolnya rendah, ya, sehingga dia takikardi. Karena dia takikardi terus, kerjanya meningkat, tentu butuh asupan oksigen tinggi. Karena itu dia akan mengalami takipneu, mengalami tadi CRT-nya memanjang, dia akarnya dingin. Nah ini masih normal, tapi dengan tekanan nadi itu yang menyampaikan. Slide. Kalau dia kompensated maupun irreversible, slide, maka yang kita cari adalah efek atau dampak. Kalau dia sudah upaya kompensasi, dia nggak bisa mengkompensasi, maka yang ketemu adalah dampak. Sudah mulai capek nih pasien. Kalau dampak berarti dilihatlah di kulit akan menggelek, ya, CRT-nya makin melambat, bahkan dia bisa hipotensi. Di ginjal dia dikorbankan dan itu muncullah poliguri, urinnya dikurangi. Ya. Kalau di paru bisa terjadi ARDS. ARDS itu adalah ya panjangannya itu. Mekanismenya adalah kerusakan dari endotelium paru sehingga dia terjadi ekstravasasi cairan sehingga gambarannya mirip merah putih. Ya, slide selanjutnya. Slide. Ya. Nah, jadi sudah tahu nggak ya ini ya? Ulangi lagi nggak? Nggak ya, udah bisa.
emergensi bisa secara gampang 60 detik atau 1 menit kita bisa gampang menilai melalui BAT. Nanti adik-adik akan selesai di ICU anak itu belajar focusing di BAT. Tapi kalau saya pas longgar barangkali akan bonus yang lain-lain gitu ya. Didoakan saya selalu situ jadi ada juga BAT. Cuma cek 12 pasien saya acak satu-satu, saya akan tanya ini apa diagnosisnya, ini apa diagnosisnya. Baru enggak? Di ICU itu seru kali. Senang di ICU nanti kalau nggak PAT misalnya saya periksa PAT tapi saya bingung, maka Anda bisa PAT itu syaratnya nggak boleh pakai apa-apa, cuma lihat dan sama basor, nggak pakai pedang, nggak ada beli stetoskop, nggak ada beli mobil 500.000, nggak pakai mata saja ya kan? Jadi cuma pakai mata kan? Kalau dengar ada suara nafas tambahan yang abnormal kan? Tapi kalau biong-biong Anda boleh memegang, karena itu nanti kalau saya video, jangan pernah saya lihat Anda pegang buku di depan pasien. Itu hal yang paling saya tidak sukai. Saya paling sekali Anda taruh buku, kalau di situ udah selesai teorinya, tinggal perang ke pasien. Lalu Anda periksa pasien, Anda bingung, Anda tanya, saya lebih suka dibanding saya ada pegang buku penuh begini. Aduh, gak sekali. Kalau di situ udah beda perang, artinya kalau ada pasien makin seru kayak tadi, Anda makin di depan pegang-pegang, kalau pegang tangan, atau dokter saya nggak ngerti ini warna apa ya, itu jauh lebih saya sukai dibanding pegang buku. Karena kalau pegang buku ada apa-apa nanti, karena di situ isinya keterampilan. Kalau perlu dokternya pas intubasi, misalnya kalau gagal nafas saya intubasi, Anda ikut maju, dokter saya bantuin, saya bagian, saya masukkan ini, saya kasih, itu jauh lebih cepat dan dibanding pegang buku ya. Jadi ingat-ingat, saya paling nggak suka orang pegang buku di belakang.
jadi koagulopati sehingga dia gampang menjadi perdarahan. Selain itu terjadi trombositopeni, ya, karena trombositopeni gampang terjadi perdarahan. Terjadi agregasi trombosit, karena itu gampang terjadi perdarahan. Kalau terjadi perdarahan masif dan terjadi permeabilitas kapiler yang berlebih, yang dampaknya adalah ekstravasasi cairan ke intersisian. Intersisian itu di mana sih? Alveolar, di asites, ada di pleura, maka itu pasien menjadi mengalami shock. Oke, sekarang tata laksana. Nah, tata laksana berarti tadi mekanismenya adalah shock yang karena preload atau preload ya, terutama preload. Meskipun nanti khusus untuk DHF dia bisa masuk ke kardiomiopati, ya, karena ada inflamasi yang berlebih tadi ya. Nah, kalau dia hipovolemik, maka SSC 2020 itu bisa memberikan algoritma slide tergantung apakah fasilitasnya ada punya ICU atau nggak punya ICU. Yang punya ICU atau nggak punya ICU. Kalau ada nanti dokter umum tentunya kemungkinan besar akan bekerja di area yang punya ICU atau nggak punya ICU. Anda jadi dokter ICU langsung? Tidak juga. Karena saya dulu lulus dokter umum dulu sih ya. Di klinik-klinik jadi batuk pilek, selesai batuk pilek pindah ke puskesmas. Lalu habis itu ke rumah sakit. Nah, sejak itu saya nggak suka pasien poli-poli. Saya lebih suka di jaga ICU meskipun dokter umum. Nah, ketika menjadi dokter jaga ICU sebenarnya saya sempat pikir mau ambil anestesi, tapi karena saya lihat orang ujuk-ujuk keluar darah, saya balik tanggung darah. Karena itu saya pindah sesuai jalur semula, saya nanti pediatri. Tapi rupanya di pediatri saya akhirnya nyemplung seperti orang anestesi. Jadi mungkin Anda nanti bisa jadi dokter umum tapi kerjanya di ICU. Maka berlaku tergantung punya ICU atau nggak punya ICU. Mungkin ini saya sederhanakan di slide berikutnya. Slide. Ya, jadi kalau Anda punya fasilitas ICU nantinya, maka lihat apakah dia hipotensi atau tidak hipotensi. Ya, hipotensi tidak hipotensi kalau punya fasilitas ICU itu lanjutannya mencari tanda fluid overload dulu. Kalau dia nggak ada fluid overload, maka Anda boleh bolus cairan 10-20 ml. Yang harus diingat adalah setiap habis bolus tidak boleh langsung bolus. Setiap habis bolus namanya re-assessment dulu. Yang di re-assessment apa? Apakah masih shock atau nggak shock? Yang selanjutnya kalau masih shock butuh cairan apa? Nggak boleh lagi pakai cairan. Kalau dia ada tanda fluid overload berarti no fluid resusitasi. Stop fluid resusitasi, masuk ke mekanik. Ya, itu kalau punya ICU. Kalau nggak punya ICU maka wajib nomor 1 adalah no hipotensi, no bolus. No hipotensi, no bolus. Gimana cara tahu hipotensi tadi? Rumusnya anak umur 10 tahun berapa dikatakan hipotensi? Berapa? Umurnya 10 berarti kali 2 20. Lalu ditambah 70 berarti sistemiknya minimal 90. Kurang dari 90 misalnya sistoliknya 80, hipotensi, kasih cairan. Tapi sistoliknya 100. Oh, 100 ya. Berarti saya harus cek tanda dehidrasi. Kalau dia sistoliknya bagus tapi dia dehidrasi, matanya cemplung, mulutnya kering, ya. Urinya nggak ada, pakai tanda dehidrasi, kelihatan apanya kehausan, maka kita boleh kasih bolus. Tapi kalau nggak ada tanda dehidrasi, apalagi Anda periksa ada tanda fluid overload, maka Anda tidak boleh memberi cairan. Ya. Jadi hipotensi atau dehidrasi yang mengizinkan Anda memberi bolus cairan 10-20 ml per minggu. Lalu pasca resusitasi 1 kali, nggak boleh langsung resusitasi lagi. Cek, apa yang dicek? 2, masih shock nggak? Yang 1, kalau masih shock, butuh cairan apa? Stop cairan. Oke, slide. Nah ini terapi cairan bolus. Terapi
Anda bisa juga lakukan passive regularizing mungkin nanti di video berikutnya, atau menggunakan alat bantu ini dipakai ultrasonography. Slide. Coba. Nah, ini cara melakukan passive regularizing. Saya boleh sampai jam berapa? Tadi sudah diusir. Yang satu kasih slide aja. Ya, ini cara melakukannya ya. Nah, nanti di ini coba. Yang dilihat adalah serpon kalau punya alat bantu. Kalau nggak punya alat bantu, intinya sih dia di duduknya difleksikan, lalu diletralkan, lalu gantian kakinya itu diangkat ke atas 45 derajat selama 1 menit. Artinya seolah-olah memberi bonus cairan, tapi dari cairan tubuhnya sendiri. Maka yang dibandingkan adalah saya nggak punya penunjang, cukup ya katanya turun 10%, tensinya naik 10% atau CRT-nya berkurang, ya maka itu respon terhadap cairan. Baik, ya ini USG. Nah sekarang berkembang nanti dokter umum di puskesmas ada USG. Kalau dia nggak ada kissing, berarti dia cukup cairan. Ya. Video yang ini 11 ini video bisa yang ini. Nah ini nih, oke. Nah ini lihat seperti ikan yang kehausan ya. Ini inferior vena cava, maka dia akan terjadi dindingnya terdekat, artinya vaskularnya kurang, maka kita bisa berikan cairan. Slide. Ini kita lihatkan di light, ini tanda fluid overload. Jadi pasien ini dia kissing tapi cairannya ekstravasinya terlalu besar. Karena itu pada pasien kita berikan fluid. Slide. Nah, apa cairan yang dipakai? Slide saya kira langsung saja. Kesimpulannya adalah mau kristaloid, mau koloid sama saja, tapi kristaloid lebih murah, koloid lebih mahal, karena itu jarang koloid kita pakai. Kalau pakai koloid yang direkomendasikan adalah tidak mungkin direkomendasikan, tapi kalau mau pakai bisa 5% atau 25%. Slide. Ini sama saja. Saya kira cairan resusitasi ada macam-macam. Ada kristaloid, ada koloid, tapi jangan lupakan darah manakala terjadi perdarahan sehingga kontennya kurang ya. Macam-macam jenis kristaloid, transparan, solution, non-transparan, saya kira adik-adik belum terlalu penting tahu. Koloid, ini bedanya sifat-sifat dari koloid maupun kristaloid. Jadi bedanya kristaloid koloid adalah di berat molekul zat terlarutnya. Kalau saya ibaratkan estein dolomit itu adalah koloid karena molekul yang terlarut adalah yang berat molekulnya besar. Kalau dia es sirup itu adalah atau es teh itu adalah si kristaloid karena dia gampang pindah ke membran selinder. Lalu tentunya kalau kristaloid itu dia menurunkan tekanan narkotik ya, tapi kalau dia koloid dia ada contohnya albumin atau molekul yang besar tadi meningkatkan narkotik sehingga bisa menarik cairan dan biasanya bisa bertahan lebih lama di intramuskuler ya. Nah ini dimarahin ya, nanti kan ada kuliah ketiga ya? Oh nggak ada? Oke, ini dia, saya boleh nambah berarti apa nanti soal dipanjangin kan bisa sampai agak lama di sana daripada saya kasih slide, aku lo bisa pakai slide aja. Saya sih senang kasih slide doang kayak anak saya cerita itu, bunda dosenku ngajarnya begini, Anda bisa baca sendiri? Enak gitu ya jadi dosen. Jadi boleh lanjut? Boleh. Nah, seandainya tadi pasien yang tadi itu yang sudah pegang-pegang, karena dokternya bingung, hanya dipandangi saja. Ya kan? Kan bapaknya ikut deh, kalau pasiennya pergi, aduh dia baik ya, ibunya lagi, apalagi kalau ibunya nangis-nangis. Bayangkan dulu ya, Anda di pelosok tanah air, lalu di sana yang sakit adalah pejabat tinggi. Anda baru lulus, Anda dapat pasien, bisa kan? Bisa aja kan? Anda di ujung sana, di Papua, atau di Kalimantan, lalu di sana anaknya bupati yang kena sakit, posisinya seperti tadi.
sebelumnya. Ada dua komponen yang dinilai untuk menentukan sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, apakah ada nadi atau tidak? Kalau tidak ada nadi jelas, dia pasti cardiac arrest. Tapi kalau ada nadi, boleh nggak bilang cardiac arrest? Boleh nggak? Boleh. Kalau nadinya kurang dari 60, ya artinya nggak ada nadi, nggak ada nafas, namanya cardiac arrest nggak? Kalau mau sekilas adalah tadi ada tanda kehidupan, anaknya nggak batuk, anaknya nggak nafas, nanti nggak ada tanda kehidupan, maka itu mungkin suatu cardiac arrest. Ya, atau saya raba dan saya hitung dalam 10 detik, oh cuma 40 kali per menit, maka itu namanya cardiac arrest. Ya, jadi ingat bahwa cardiac arrest itu bukan nadi tak teraba, napas nggak ada. Kalau itu untuk orang awam, ya. Kalau untuk kita, ya sebenarnya untuk orang awam pun dilatihnya sama sih. Nah, cek nadi kurang dari 60 berarti dia cardiac arrest. Baik. Nah, kalau periksa nadi di mana? Kalau bayinya 1 tahun ke bawah di brachialis, kalau dia 1 tahun ke atas di carotis. Kalau dia kurang dari 60 maka berarti dia cardiac arrest. Baik. Nah, kalau dia terjadi cardiac arrest maka lakukan kompresi dada. Kompresinya berapa kali? 15/2. Karena kita pakai yang Eropa dengan 1 penolong, ya, maupun 2 penolong. Tapi kalau Amerika maka dibedakan 1 penolong, 2 penolong. 1 penolong 30 kali 2 penolong baru 15/2. Tapi kalau Eropa 1 penolong, 2 penolong maka 15/2, ya. Baru nanti dievaluasi tiap 1 menit. Yang ini tidak usah, ini bukan ranah Anda. Maka ini adalah bantuan hidup lanjutnya. Slide. Mana letaknya kompresi? Maka papila mame 1 jari di bawahnya. Slide. Ya, atau tengah bagian bawah sternum. Ya, slide. Nah ini kalau contohnya ya harus tegak lurus. Push-push, push-up, komplit require harus balik semula dulu baru dipijat lagi dan minimal evolusi. Jadi nggak boleh bisa pijat terus ngomong-ngomong sampingnya dulu, pijat-pijat lagi. Itu tolong nggak boleh. Kalau sudah pijat jantung maka ada tumpah ninah, fokus. Ini beneran ini. Nah yang sering terjadi kenapa pasien nggak segera ROSC karena matanya jelalatan. Jadi kualitasnya kompresi tadi menjadi tidak high quality CPR. Dia mungkin nggak komplit reguler, ini aja sampai rilis sempurna, lalu minimal interupsi. Slide lagi. Ini letaknya tadi udah saya terangkan, ya boleh pakai teknik 2 jari maupun 2 ibu jari, tergantung dari anaknya bisa nggak dari ibu jari. Biasanya bayi kecil boleh setting. Ya slide. Kalau anak besar tentunya 1 jari, 1 tangan atau 2 tangan. Kalau 1 tangan, 1 tangan yang lain membuka jalan nafas. Ya oke. Ini saya kira sudah dijelaskan. Slide lagi. Ya ini high quality CPR ya. Push-push, push-up. Harus artinya cukup dalam. Dalamnya seberapa? Yang tadi sepertiga dinding antero-posterior. Push-push kecepatannya berapa? 100 sampai 100 kali per detik. Nggak boleh. Harus 100 sampai 120 kali per menit selama 2 menit nanti dievaluasi. Ini adalah kriteria high quality. Nggak boleh bolak-balik diinterupsi. Nggak boleh juga karena tadi habis makan banyak Anda backingnya terlalu berlebihan nafsu. Semua seisi dari balonnya dipompa semua. Harus kita tahu ini bayi umur berapa, beratnya berapa. Oh dia beratnya 10 kilo, berarti cukup 100 mili. Maka yang bagging bayi kecil itu dia 200 mili, Anda cukup separuhnya. Bukan yang semua di. Sehingga yang terjadi apa? Habis RCP, nggak ROSC karena pecah parunya karena penyakit. Slide. Ini kapan dibuktikan? Kalau penolong sudah kelelawar ya, kelelahan ya dibuktikan atau sudah optimal